Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita benar-benar bersyukur kepada pimpinan Tuhan, karena Tuhan yang memimpin kita dan melindungi kita. Saudara-saudara, kiranya kita semua akan berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kepadamu Tuhan, Allah yang baik, yang terkasih. Pada saat ini kami akan memulahkan firman-Mu, berkati kami dan lindungi kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan kita berjudul Dari Bait Suci ke Mesias. Ayat renungan di dalam Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudara, dalam salah satu daripada nubuatan tentang Mesias yang paling dinamik dan penting dalam Alkitab, malaikat memberitahu Daniel dari masa dekiri untuk membina semula bait suci sampai kepada kedatangan yang diurapi, yaitu Mesias. Penguasa akan datang, akan ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Perkara yang paling luar biasa mengenai nubuatan ini adalah tentang fakta bahwa kedatangan Mesias dikaitkan secara langsung. Tentang fakta bahwa dengan pembangunan semula bait suci, setiap dekiri itu dibuat untuk membangun semula bait suci pada 457 SM sebelum masih terdapat 483 tahun sampai Mesias akan datang. Pada saat ini kita diberitahu bahwa tentang bagaimana pembinaan bait suci sehingga waktunya kedatangan Mesias. Dan kita diberitahu bahwa dalam masa itu akan banyak hal-hal yang terjadi. Bukan satu masa yang singkat, bukan satu masa yang cepat, tapi dalam waktu terdapat 483 tahun sampailah Mesias akan datang. Waktu yang sangat lama, saudara-saudara. Kebanyakan kita seronok melihat hasil orang mendirikan domino dan kemudian melihat kepingan domino itu jatuh satu persatu sampai kepada kepingan yang terakhir. Dalam cara yang sama, satu persatu sampai kepada kepingan yang terakhir. Dalam cara yang sama, nubuatan menyatakan bahwa selama 483 tahun satu domino akan jatuh setiap tahun sampailah Mesias akan muncul. Pastinya kalau kita bermain menyusun rumah ataupun menyusun blok, tiba-tiba ada yang menjatuhkan satu blok dan jatuh lagi, kita mendirikan lagi dan jatuh lagi. Orang lain senang, tetapi pasti hati kita, perasaan kita pasti tidak senang karena kita sudah berusaha membangun sesuatu tapi dirobohkan oleh orang. Jadi saudara-saudara, begitulah keadaan pada saat 483 tahun bait suci didirikan dan banyak lagi yang terjadi, yang baik dan yang tidak baik, dan sampailah kedatangan Mesias. Ketika Yesus memulakan pelayanannya setelah diurapi pada waktu baptisannya, dia mulai memberitakan waktunya telah genap. Markus 1 ayat 15. Waktu yang dirujuk ke sini adalah nubuatan Daniel 9:25 yang malaikat telah berikan beberapa ratus sebelum. Sebagaimana pastinya bait suci telah dibangunkan semula, Mesias telah datang menggenapi dengan tepat nubuatan tersebut. Ironiknya di sini adalah apabila bait suci yang telah dibina untuk menghormati dan menyambut Mesias telah diubah menjadi berhala dan orang-orang Yahudi pada zaman Kristus. Umat pilihan lebih peduli terhadap bait suci daripada tentang Tuhan, yaitu bait suci itu, dan menolak dia sekali lagi seperti bapak-bapak mereka telah lakukan sebelumnya. Marilah setiap kita berazam untuk membenarkan Mesias datang ke dalam bait suci hati kita, supaya dia dapat memberkati kita dengan hadiratnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat baik firman Tuhan ini. Walaupun menceritakan tentang pembinaan dari bait suci sehingga pada kedatangan Mesias, tetapi kita diberitahu pada saat ini kita harus melihat dalam kehidupan kita. Walaupun kita jangan menjadi seperti bangsa-bangsa yang dahulu
tidak menerima kepada Yesus. Mereka sudah tahu mana yang benar tapi tidak menerima Yesus. Kita pada saat ini, mari sediakan hati pikiran kita, terima Yesus dalam kehidupan kita, dan kita membina bait suci di dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Kiranya kita diberkati pada saat ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pimpinanmu dalam mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dari bait suci kepada Mesias. Satu jangka masa yang panjang, tetapi kami tahu kami juga pada saat ini dalam waktu jangka masa yang panjang harus mempersiapkan diri kami dalam bait suci hidup kami untuk menerima kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Terima kasih Tuhan, memberkati kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus, amin.